jamaah kita lanjutin lagi yuk. Jamaah pasti pernah dengarkan kalau laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menyempurnakan. Nah kalau dalam kehidupan kita nih jamaah, bagaimana nih cara perlakuan dan respon seorang laki-laki ketika maaf nih harus mencintai orang yang mungkin memiliki kekurangan fisik. Sehingga cintanya tidak lagi memandang fisik dan hanya karena Allah. Masya Allah, kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustazah Syifa. Silakan Ustazah. Terima kasih para Ustadz, saya izin. Bismillahirrahmanirrahim, para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yang ada di studio, Masya Allah. Pertama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa menikah itu ketika kita ingin memulai, maka di situ kita harus ridho. Kita harus menerima apa adanya bagaimana bentuk pasangan kita. Saya terima nikahnya dan kawinnya, serta perlakuannya, karakternya, bau badannya, bau mulutnya. Nah itu semua kita terima. Karena kalau mau menikah harus ridho dan semua hal itu pasti diketahui oleh suaminya. Jadi kalau ada suami atau istri ketika setelah menikah mereka saling mengeluh, kok kamu kayak gini ya? Kok kamu kayak gitu ya? Gitu Masya Allah. Jadi ternyata itu belum ridho, belum saling menerima. Makanya di situ qabil tu nikahaha wa tazwijaha, bukan hanya nikahnya saja. Lanjut Ustazah. Tapi seluruhnya. Terus. Ya, seperti itu ya. Dipanas-panasin. Tadi kita tanya. Masya Kayaknya Allah. Ustazah Syifa ini balas dendam. Waktu nikahnya Sasam tidak dikasih jadwal untuk nasihat pernikahan. Astagfirullah. Lanjut lagi Ustazah, silakan. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Harus saling ridho, harus saling memahami. Begitupun kalau orang yang sudah menikah seperti itu Ustadz. Lalu ternyata apakah ketika pasangan kita punya kekurangan fisik apa yang harus kita lakukan? Apakah kita marah, apakah boleh kita meminta cerai? Nah kalau kita kembali dalam literatur fikih Islam, itu baik dalam kitab Kifayatul Akhyar, baik dalam kitab I'anatul Talibin, baik dalam kitab Qoliyubi wal Umayrah disebutkan bahwa ternyata istri itu boleh memfasakh pernikahannya kalau misalkan ada sesuatu yang menghalangi pernikahan tersebut. Contohnya karena aib-aib tertentu. Jadi fasah itu kan secara bahasa memutus pernikahan. Kalau laki-laki dia punya hak talak. Nah perempuan ketika punya suami ada penyakitnya, waduh saya nggak bisa talak, bagaimana dia bisa mengajukan fasah. Ya, dalam hadis Rasul disebutkan ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa bihi jununun wa dararun. Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan, ternyata istrinya itu mohon maaf hilang akal, kemudian ada penyakit yang membahayakan, fa innaha takhayyaru. Maka di situ boleh adanya khiyar kalau dalam fikih, memilih. Fa in syaa qarat wa in syaa tafarraqat. Boleh dia meneruskan pernikahannya, boleh juga dia mengakhirkan pernikahannya. Nah, menurut Syekh Mustafa Al-Khin, ternyata ada dua hal yang boleh dilakukan atau terjadinya fasakh dalam pernikahan. Pertama, hal tersebut menghalangi untuk berhubungan badan. Apa hal itu? Yang pertama adalah jub. Jub itu penyakit laki-laki yang mohon maaf alat vitalnya sudah terpotong. Yang kedua ada unnah. Unnah itu adalah mohon maaf laki-laki yang lemah syahwat, dia tidak bisa menggauli istrinya. Nah kalau laki-laki seperti ini, boleh dia untuk difasah pernikahannya. Baik. Perempuan ada penyakit namanya koron. Koron itu adalah ada daging yang menghalangi kenikmatan ketika berhubungan. Maka di sini boleh untuk mengajukan fasah. Dan yang terakhir adalah adanya hal yang bisa memfasah pernikahan tapi tidak mengganggu hubungan badan. Contoh HIV, kusta dan lain sebagainya. Jadi itu. Silahkan menerima tapi kalau membuat kemudorotan boleh berpisah. Masya Allah, terima kasih Ustazah Syifa untuk penjelasannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga rumah tangga kita bisa semakin baik lagi ya jamaah yang ada di rumah.